Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisyah Syafira Susilo dengan NIM 2010851020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Rivalitas Korea Selatan dengan Tiongkok dalam Pasar Mobil Listrik di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan data dari ASEAN Automotive Federation, pada Juni 2023, Indonesia merupakan negara dengan penjualan kendaraan terbanyak di Asia Tenggara. Akibat tingginya penggunaan kendaraan bermotor ini menyebabkan polusi gas yang begitu besar sehingga Indonesia membutuhkan inovasi kendaraan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Prakarsa Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan melakukan pengembangan kendaraan listrik, tapi dihentikan karena beberapa alasan. Pengadaan kendaraan listrik ini kembali mendapatkan perhatian saat Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. Untuk mewujudkan hal ini, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan melalui IKCPA serta juga melakukan kerjasama dengan Tiongkok melalui RCEP pada tahun 2020. Di tahun yang sama, setelah penandatanganan dua perjanjian tersebut, Hyundai memperkenalkan mobil listriknya di Indonesia, yakni Hyundai Kona dan Ioniq EV. Pada tahun 2022, selain Hyundai, perusahaan otomotif asal Tiongkok yakni Wuling sama-sama memperkenalkan mobil listrik di Indonesia, di mana Hyundai memperkenalkan Hyundai Ioniq 5 dan Wuling memperkenalkan Wuling Air EV. Pada awal rilisnya, Wuling Air EV, penjualan mobil ini melonjak sampai dapat mengalahkan Hyundai Ioniq 5 yang dirilis pada tahun yang sama, di mana Wuling Air EV terjual sebanyak 8.053 unit, sementara Hyundai Ioniq 5 terjual sebanyak 1.829 unit. Pada tahun 2023, penjualan Hyundai Ioniq 5 naik menjadi sebanyak 7.176 unit, sedangkan Wuling Air EV sebanyak 5.575 unit. Dua mobil listrik ini merupakan mobil listrik terlaris di Indonesia. Kenapa? Karena keduanya dirakit di Indonesia serta adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang tadi, rumusan masalah pada penelitian ini adalah menguraikan bagaimana terbentuknya persaingan antara Korea Selatan dengan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana pasar oligopoli terbentuk dalam persaingan antara Korea Selatan dengan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persaingan yang terjadi antara Korea Selatan dengan Tiongkok dalam pasar mobil listrik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tentang persaingan antara Korea Selatan dengan Tiongkok yang terjadi dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Dan yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu ekonomi politik internasional. Selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah yang pertama, sebagai pemahaman tentang bagaimana persaingan antara Korea Selatan dengan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Yang kedua, sebagai tambahan wawasan dalam perkembangan studi hubungan internasional. Dan yang ketiga, bentuk pembelajaran bagi Indonesia agar dapat memajukan sektor industri otomotif nasional. Selanjutnya, studi pustaka. Adapun studi pustaka yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, Future of Global Electric Vehicle Supply Chain, Exploring the Impact of Global Trade on Electric Vehicle Production and Battery Requirements, oleh Pablo Bash, Francisco Pares, Minal Chandra, Alisa Kendall, dan Giltal. Yang kedua, Strategi Persaingan di Pasar Oligopoli oleh Devinta Alia Maharani, Febi Ananda, Hamim Ihwanuddin, Miftah Nur Ashari, Andini, dan Suryanti. Yang ketiga, kerjasama Indonesia Korea Selatan dalam akselerasi pengembangan mobil listrik di Indonesia oleh Sadarema El Sadai, Ganjar Widiyoga, dan Hasna Wijayati. Yang keempat, Government Interventions Driving Indonesia Global Electric Vehicle Battery Production oleh Fitri Alfiani Lestaluhu dan Daniel Darwis. Dan yang terakhir adalah struktur pasar dan daya saing karet alam Indonesia di Amerika Serikat oleh Birka Septimilyani, Yusman Syaukat, dan Hastuti. Selanjutnya, kerangka konseptual. Yang pertama adalah ekonomi politik internasional. Jadi, analisis ekonomi politik internasional berfokus kepada interaksi antara pasar dan negara, serta kekuatan dengan kekayaan dalam hubungan suatu negara dengan negara lain. Yang kedua adalah konsep pasar oligopoli. Oligopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni oligos polei.
Pasar oligopoli adalah bentuk persaingan pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis. Adapun tujuan dilakukannya praktek oligopoli ini adalah bentuk upaya menahan perusahaan lain yang sangat potensial bisa masuk ke pasar. Pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan produk yang diperjualbelikan. Pasar oligopoli dibedakan menjadi oligopoli murni dan oligopoli dengan pembedaan. Dan yang kedua, berdasarkan hubungan perusahaan, oligopoli dapat dibedakan dengan oligopoli dengan kesepakatan dan oligopoli tanpa kesepakatan. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian adalah eksplanatif. Yang kedua ada batasan penelitian. Batasan isu dari penelitian ini adalah Korea Selatan dan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia, serta batasan tahun yang digunakan adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya, unit dan tingkat analisis. Unit analisa dari penelitian ini adalah Korea Selatan dan Tiongkok. Unit eksplanasinya adalah pasar mobil listrik di Indonesia, dan tingkat analisanya adalah sistem internasional. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Dan teknik pengolahan data dari penelitian ini adalah pengumpulan dan pengelompokan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Bab 2, Korea Selatan dan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di global. Yang ketiga, pasar mobil listrik di Indonesia. Bab 4, rivalitas Korea Selatan dengan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Dan bab 5 adalah kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yakni Korea Selatan dan Tiongkok dalam pasar mobil listrik global. Yang pertama, perkembangan pasar mobil listrik global. Kendaraan listrik sendiri muncul pada pertengahan abad ke-19. Kendaraan listrik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni battery electric vehicle, hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, dan fuel cell electric vehicle. Kemunculan kendaraan listrik ini tidak terlepas dari adanya Paris Agreement. Beberapa negara yang mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan kendaraan listrik yang pertama adalah Uni Eropa, yang kedua India, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Penjualan kendaraan listrik secara global dimulai pada tahun 2013 dengan adanya kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018. Adapun negara pertama yang melakukan pengembangan kendaraan listrik adalah Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1834. Selanjutnya, negara produsen mobil listrik terbesar global. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh International Energy Agency atau IEA, negara-negara produsen mobil listrik terbesar di skala global adalah Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat. Selanjutnya bab 3, yakni pasar mobil listrik di Indonesia. Yang pertama, perkembangan awal pasar mobil listrik di Indonesia. Perkembangan mobil listrik di Indonesia dimulai pada tahun 2012 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui prakarsa Menteri BUMN Padalan Iskan. Pada saat itu, pemuda bernama Ricky Elson dan beberapa universitas ternama di Indonesia diamanahkan untuk membuat mobil listrik. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam perkembangan pasar mobil listrik di Indonesia. Indonesia dan Korea Selatan telah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1973. Hubungan kerjasama yang erat ini didukung juga oleh keunggulan dari masing-masing negara. Kondisi ini mendorong terjadinya strategic partnership pada 4 Desember 2006. Pada 2017, kedua negara menandatangani joint statement untuk meningkatkan status kerjasama mereka menjadi Special Strategic Partnership. Salah satu perjanjian penting antara kedua negara ini adalah IKCPA, yang merupakan perjanjian kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan yang pertama kali diusulkan pada tahun 2012, tetapi terhenti pada tahun 2014 dan dapat direaktivasi pada tahun 2019. Melalui IKCPA, aktor dari Korea Selatan berniat melakukan kerjasama di Indonesia, contohnya Hyundai. Kerjasama ini mendorong Hyundai membangun pabrik mobil listrik mereka di Indonesia serta merilis mobil listrik buatan mereka di Indonesia. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam perkembangan pasar mobil listrik di Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam perkembangan pasar mobil listrik di Indonesia dimulai dengan pembangunan pabrik peleburan nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Selanjutnya, bab 4, rivalitas Korea Selatan dengan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Yang pertama, struktur pasar otomotif di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penjualan kendaraan terbesar di Asia. Adapun struktur pasar otomotif di Indonesia adalah pasar oligopoli. Kenapa pasar oligopoli? Karena barang-barang yang dijual dalam pasar otomotif di Indonesia relatif sama, hanya ada sedikit perbedaan, tetapi barangnya dijual oleh banyak perusahaan.
Selanjutnya, struktur pasar mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik pertama kali masuk di Indonesia setelah adanya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui IKCPA. Mobil listrik yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Hyundai Kona dan Ioniq EV. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan lain yang memperkenalkan mobil listrik buatan mereka di Indonesia, seperti BMW, DFSK, Mercedes, dan perusahaan lain, sehingga struktur pasar mobil listrik di Indonesia adalah pasar oligopoli. Selanjutnya, rivalitas Korea Selatan dan dengan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Rivalitas antara Korea Selatan dengan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia diakibatkan karena adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam pangsa pasar mobil listrik di Indonesia. Aturan yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 sebagai aturan dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur tentang barang kena pajak yang tergolong mewah. Aturan-aturan ini secara tidak langsung membuat terbentuknya pangsa pasar oligopoli dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Dalam pasar oligopoli dikenal dua jenis pasar oligopoli menurut hubungan antar perusahaan. Yang pertama pasar oligopoli dengan kesepakatan dan pasar oligopoli tanpa kesepakatan. Dan yang terjadi dalam pasar mobil listrik di Indonesia adalah praktik oligopoli dengan kesepakatan, di mana praktik oligopoli dengan kesepakatan ini terjadi karena pemerintah Indonesia membuat aturan-aturan tadi yang menyebabkan Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV menjadi mobil listrik terlaris di Indonesia. Dikarenakan kedua merek membuat mobil ini memiliki pabrik di Indonesia dan merakit kedua mobil ini di Indonesia. Adanya pabrik perakitan adalah akibat dari kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan, serta kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Selanjutnya bab 5, yang pertama kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang adalah rivalitas yang terjadi antara Korea Selatan dan Tiongkok dalam pasar mobil listrik di Indonesia dapat dijelaskan dengan pasar oligopoli, di mana pasar mobil listrik di Indonesia berisi perusahaan-perusahaan yang menjual satu barang yang memiliki kegunaan yang sama. Perusahaan-perusahaan yang berada di dalam pasar oligopoli memiliki interaksi dalam membentuk pangsa pasar mereka. Yang pertama adalah dengan kesepakatan dan tanpa kesepakatan. Praktik oligopoli yang terjadi dalam pasar mobil listrik di Indonesia adalah pasar oligopoli dengan kesepakatan, di mana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dalam membentuk pasar mobil listrik di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok yang di bidang yang sama. Selanjutnya adalah saran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti tentang bagaimana strategi Indonesia dalam mengembangkan pasar mobil listriknya yang sekarang sedang cukup berkembang. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat juga melihat bagaimana sikap Korea Selatan atau Tiongkok dalam melihat persaingan yang terjadi dalam pasar mobil listrik di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.